mengantisipasi masuknya penduduk pendatang tanpa identitas, penjagaan ketat mesti dilakukan di pintu masuk Bali seperti Pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bayi. Secara general sih UMR-nya itu ya masih rendah, nanti gue coba update lagi. Hai teman cerita, kembali lagi bareng gue Reno Raditya. Kali ini gue mau share pengalaman gue, kembali lagi gue update gitu ya. Gue tinggal di Bali tahun 2016 dan ini sudah 2025. Jadi 2016 akhirnya gue memutuskan tinggal di Bali. Yang kemudian banyak hal yang membuat gue betah tinggal di sini. Gue cinta banget dengan pulau ini. Dari semua daerah yang gue tinggalin, kayaknya yang bikin gue keleper-keleper itu adalah Bali. Tapi ada plus minusnya juga. Jadi ini bisa menjadi gambaran juga buat kalian kalau misalnya mau tinggal di Bali, karena apa yang kalian lihat di media sosial itu tidak seindah dengan apa yang kemudian kalian rasakan ketika tinggal di Bali. Dan vibes-nya itu akan beda ketika kalian sebagai wisatawan datang ke Bali, karena kan memang tujuannya adalah menghabiskan dana yang kalian bawa. Sementara kalau tinggal di Bali, bagaimana kita untuk bisa survive dengan segala keterbatasan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin gua share di sini, dan yang pasti jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jadi satu hal yang gue suka dari Bali adalah hari liburnya itu banyak banget dari teman-teman yang ada di luar Bali gitu ya, karena di Bali itu bukan hanya sekedar libur nasional yang ada tanggalan gitu, yang ada kalender, tapi juga ada beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan yang notabene yang kemudian akhirnya itu hanya berlaku untuk penduduk yang ada di Pulau Bali. Misalnya kalau nyepi itu bisa sampai semingguan orang libur. Jadi itu hari itu kegiatan keagamaan yang dari agama lain tuh standby untuk melakukan pekerjaan itu gitu ya, untuk membackup, saling membackup lah intinya. Seperti kemarin tuh ada nyepi yang berdekatan dengan Lebaran gitu kan, cuman beda berapa hari doang. Ya itu ya enaknya tinggal di Bali adalah hari liburnya banyak. Untuk pekerjaan sendiri ya seperti kita tahu, pendapatan di Bali secara general sih UMR-nya itu ya masih rendah. Nanti gue coba update lagi kira-kira 3, sekian berapa gitu, gue lupa. Untuk Kabupaten Badung dan Denpasar itu beda, dan itu masih kalau menurut teman-teman yang datang ke Bali dan ketika gue kasih tahu itu menurut mereka kecil. Meskipun kehidupan di Bali itu sebenarnya biaya hidupnya tuh murah gitu ya. Kalau kita masih bisa makan nasi jinggo dengan 3-4 ribu, 5.000 sampai 10.000 gitu kan. Nasi puding juga masih ada yang harga segituan. Tapi kembali lagi bahwa ya kehidupan di Bali kan bukan cuma makan, tapi juga tempat tinggal, properti, dan lain-lain. Tempat tinggal itu super mahal di Bali. Kos-kosan untuk saat ini tuh susah banget cari kos-kosan, dan harganya itu bisa dibilang selangit. Jadi itu yang menambah beban juga untuk pendapatan teman-teman, karena untuk kos-kosan sendiri kalau di daerah Denpasar itu, kalau misalnya kalian cari di tempat pariwisata, otomatis itu akan melonjak banget. Tapi kalau misalnya kayak di daerah pemukiman Denpasar, mungkin masih standar kali ya, 1,5 lah. 1 juta itu nggak sama AC. Tapi kalau yang sudah nyari AC dan segala macam tuh 1,5 ke atas. Bahkan kalau di daerah Kuta paling rendah 2 jutaan. Gila nggak tuh? Dan belum lagi kalau misalnya ada saking susahnya orang cari kos-kosan tuh, bahkan ada yang sempat dapat scam juga, dalam artian ditipu oleh calo. Jadi ketika ada calo yang nawarin dan segala macam, kemudian deal mintanya itu langsung yang 6 bulan atau setahun atau 3 bulan, ternyata yang di store sama si owner kos itu cuma sebulan kok. Jadi kita sebagai orang yang kos di situ akan membayar 2 kali. Kontrakan juga jangan ditanya, kisarannya itu kalau daerah Jimbaran ya, tempat gua tinggal itu kalau di Puri Gading itu sudah 30 up gitu kan. Kalau di daerah Taman Gede itu masih lah, mungkin sekitar 25-18 itu masih ada. Terus Kampial dan lain-lain itu, apalagi daerah Kuta jangan ditanya. Gua di Kuta di awal gua tinggal itu 35 juta setahun. Kebayang kan?
Itu rumah dengan 2 kamar, rumah sangat sederhana lah kalau menurut gua. Kalau di tempat lain, kalau Surabaya kita sudah dapat rumah mewah dengan 35 juta setahun gitu kan. Kemudian macet. Macet itu ya kalau misalnya pada saat peak season gitu. Ini yang menjadi hal yang lumayan mengganggu sih kalau menurut saya, karena kan di jalan badan jalan di Bali itu kan tidak selebar jalan-jalan yang ada di kota-kota lain, karena banyak kalau misalnya ke daerah-daerah tempat wisata tuh jalannya kecil, yang cuman papasan 2 kendaraan aja, 2 mobil tuh udah full gitu ya. Jadi ini juga harus diantisipasi pada saat peak season gitu, pada saat banyak wisatawan, itu juga akan cukup mengganggu dalam artian mobilitas kita sebagai orang yang tinggal di Bali, misalnya kita ada kepentingan untuk pekerjaan dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk pariwisata sih ya tetap aja gitu, mereka akan tetap menikmati. Kemudian kalau ada kegiatan keagamaan juga otomatis banyak badan jalan yang akan ditutup, utamanya sekitaran pura. Ketika ada kegiatan-kegiatan, entah itu pada saat nyepi, mendekati hari nyepi gitu ya, pada saat melasti dan segala macam, daerah pantai, daerah pariwisata biasanya konsentrasi mereka itu kan bukan hanya di pura pada saat ibadah, tapi juga di daerah pantai yang notabene merupakan tempat wisata gitu ya. Untuk masalah ibadah, toleransi di Bali itu sangat dijunjung. Jadi misalnya teman-teman yang nyepi juga, kita sebagai pendatang, gue sebagai muslim gitu ya, menghormati kondisi seperti itu, yang dimana ketika nyepi ya udah kita cuma beraktivitas di dalam rumah. Ketika malam pun menyalakan lampu pun, kalaupun nyalakan lampu itu ya bentaran aja seperlunya, dan itu juga cahaya nggak boleh keluar dari rumah. Tapi kalau gue kebanyakan kalau nyepi itu mesti di hotel, karena lebih leluasa kita beraktivitas di hotel ketimbang kalau misalnya di rumah, kan terbatas banget banyak kegiatan kalau di hotel. Jadi banyak teman-teman juga yang muslim kalau di Bali itu ketika nyepi memilih untuk keluar dari Bali. Terus kita juga yang kemarin dalam ibadah puasa itu juga, mereka juga sangat mengerti bahwa umat muslim ketika Ramadan berpuasa, dan mereka juga kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang ketika akan makan atau segala macam tuh ngomong, nggak apa-apa kalau misalnya saya makan depan kamu. Kalau kita sih sebagai muslim it's fine ya. Malah disitulah saling menghargai dan menghormatinya. Cuman vibes untuk Ramadan, malam takbiran tuh ya udah lempeng aja. Karena memang untuk ngeras suara di rumah ibadah itu tidak seperti di kota-kota lain. Di sini ada batasannya dan tidak boleh mengganggu warga sekitar, mau agama apapun itu. Ya, guna mengantisipasi masuknya penduduk pendatang tanpa identitas, penjagaan ketat mesti dilakukan di pintu masuk Bali seperti Pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bayi. Bapak-bapak, pejabat-pejabat yang bertugas di pintu-pintu gerbang masuk Bali, apakah di Gilimanuk, apa ada di Padang Bayi, betul-betul menjaga dengan penuh integritas. Mana yang boleh masuk, mana yang boleh tidak. Artinya yang jelas pertama memang sudah bekerja di Bali, sudah punya identitas yang jelas. Ya, ini yang penting. Saja kalau sekarang kan di media sosial, utamanya semenjak pandemi kemarin, itu banyak teman-teman dari luar Bali yang datang untuk mencari nafkah gitu kan, bekerja dan lain-lain. Yang karena terdesak dengan ekonomi juga, karena tidak ada pekerjaan dan tidak punya skill yang mumpuni untuk bekerja di Bali, akhirnya melakukan segala cara. Kalau yang kemarin tuh sempat viral, ada bule dijamret di daerah Seminyak, di daerah Legian. Terus ada juga kejadian yang rumah dirampok di daerah pemukiman. Terus kalau nggak salah juga ada aksi-aksi pembegalan dan lain-lain, yang akhirnya itu mencoreng citra Bali sebagai tempat wisata yang paling terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu ya, karena dengan keindahan yang ada di sini. Sebenarnya itu menjadi polemik besar, utamanya juga tindakan-tindakan keributan yang terjadi antara pendatang dan warga lokal Bali, yang kemudian akhirnya juga itu akan berefek terhadap wisatawan.
Kalau yang gua tanya sih beberapa teman-teman driver gitu di Bali, katanya dari bulan Januari sampai bulan Maret kemarin, akhir Maret itu Bali itu bisa dibilang sepi, tidak seperti tahun lalu. Itu yang pertama. Kedua, mungkin pekerja sebagai driver itu juga banyak melimpah di Bali, utamanya yang online, dan itu juga akhirnya membuat persaingan untuk mencari persaingan lapangan kerja gitu, mencari kerjaan di Bali itu juga semakin ketat gitu ya, dalam artian ya kalau cuma punya skill sebagai driver orang mungkin bisa dibilang banyak yang bisa mengemudikan mobil atau motor, punya kendaraan datang ke Bali, dan akhirnya itu yang membuat juga pemerintah Bali untuk menyaring, memfilter itu bahwa yang akan menjadi driver di Bali itu harus punya KTP Bali pertama, kedua plat kendaraan juga plat Bali yang notabene juga itu akan juga mengurangi kalau menurut gua. Dan hal ini juga sebenarnya yang kemudian memenuhi kemacetan yang ada di Bali, yang memberi kontribusi. Salah satunya itu teman-teman yang bekerja sebagai online gitu ya di Bali, yang kemudian membawa kendaraan dan akhirnya bukan cuma wisatawan gitu yang menjubel di Bali, tapi juga orang-orang yang tinggal di Bali. Ada artikel gua baca itu kepemilikan kendaraan di Bali itu mobil itu besar juga, jadi tidak sesuai dengan jalan yang ada di Bali kan. Kalau kalian lihat kan jalan di Bali itu kan apalagi ke tempat-tempat wisata itu lumayan kecil, jadi itu yang akhirnya menambah kemacetan juga. Jadi menurut gua ya kalau misalnya Padang Bayi dan Gilimanuk diperketat, ya itu juga sebenarnya untuk kenyamanan kita juga yang ada di Bali gitu ya, seperti orang yang stay di Bali, kemudian untuk wisatawan yang berkunjung ke Bali juga tidak terlalu merasakan impact dari banyaknya orang-orang yang datang ke Bali dengan segala konsekuensi yang ada gitu. Kalau misalnya dengan keterampilan yang mumpuni, yang merasa mampu bersaing, ya why not? Jadi seperti itu. Jadi itu teman-teman, kalau menurut gua, kalau pandangan gua ya, buat teman-teman yang mau datang ke Bali bekerja, ya harus prepare yang pasti segala sesuatunya, baik keterampilan, skill dan segala macam. Kalau kalian datang sebagai entrepreneur, punya dana, membuat usaha, ya itu oke. Tapi kalau bekerja sebagai pekerja yang digaji, ya pendapatan di Bali tidak sebesar apa yang kalian pikirkan sebenarnya. Jadi harus dipikirkan kembali kalau menurut gua. Itu aja, yang pasti jangan lupa subscribe, rekomend, dan share. Gua Reno Raditya, sampai jumpa di vlog gua berikutnya. Bye.